Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini kita melaksanakan ibadah online minggu kedua di bulan September 2020. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat gagah kita, melainkan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya 1-2 orang yang berkumpul di tempat ini ya Tuhan, Engkau ada di tempat itu ya Tuhan Yesus. Engkau melawati setiap dari kami ya Tuhan. Walaupun kami jauh ya Tuhan, walaupun kami berada jauh dari tempat kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin percaya lawatan dan hadirat-Mu ya Tuhan menyatukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menolak segala roh intervensi, segala roh-roh jahat ya Tuhan yang ingin mengintervensi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang beracara di tempat ini, kemuliaan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasa
Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama kita katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat suaramu, kita mulai dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat saya katakan, aku ada saat ini. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, aku hidup hari
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia, jemaat. Oh, haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabaya syarararabaya labaya syararararararararaba. Ya Rabaya labaya rararabaya syararararararara. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Oh ya Rabaya syarararararabaya labaya ralabaya 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 ralabaya. Ya rarararararabaya syararararabaya labaya ra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 . Hadirat-Mu tercurah. Haleluya. Kami merasakan Engkau Tuhan, Engkau ada, Engkau nyata Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita nyatakan, dengan apa kan ku balas. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan sanggup memberikan kemenangan di dalam segala tantangan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjumpa Tuhan di Saat Sulit. Saya tahu saat sulit, masa kesusahan adalah hal yang tidak kita harapkan. Tetapi itu bisa kita alami secara tiba-tiba. Hari-hari ini kesulitan sedang terjadi di mana-mana karena wabah corona menjadi pandemi di seluruh dunia. Lebih dari 100 negara yang sudah terjangkit oleh virus ini. Banyak orang yang sudah meninggal dunia. Pemerintah juga memberikan anjuran agar kita bisa belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Walaupun hal ini sebetulnya tidak mudah, khususnya bagi pekerja harian yang kalau mereka tidak bekerja setiap hari di luar rumah, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan kehidupan. Ini bukan hanya soal kesehatan, ini juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi seseorang. Tapi tahukah saudara bahwa pada masa sulit sekalipun Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya. Karena seringkali kalau kita melihat di dalam Alkitab, seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan pada saat situasi tenang, tapi saat sulit yang terjadi dalam kehidupan. Dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kapan Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan kemudian Tuhan memanggil dia menjadi hambanya. Ini aku, utuslah aku, kemudian itu yang dijawab oleh Yesaya. Bukankah pada masa kesulitan, Alkitab tadi berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita, kalimat itu mungkin berbunyi, dalam tahun usahaku bangkrut, aku ketemu dengan Tuhan. Dalam tahun pacarku digait orang, aku ketemu dengan Tuhan. Masa yang sulit seringkali merupakan cambuk yang efektif untuk kita memalingkan perhatian hanya kepada perkara-perkara duniawi dan menengadah kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Ingatkah saudara kapan Daniel mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa? Apakah ketika dia ada di istana raja? Tidak. Tapi justru ketika dia ada di gua singa, dia mengalami mujizat Tuhan karena singa tidak menerkam dia. Saudaraku, kapan Sadrah, Mesa, dan Abednego mengalami kedekatan mujizat terbesar dalam hidupnya? Bukankah ketika dia sedang mengalami masalah karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja, mereka dimasukkan di dalam dapur api. Tapi justru di dalam dapur api mereka ketemu dengan Tuhan karena api itu tidak menghanguskan mereka. Daud juga adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia mengalami lembah kekelaman. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika dia mengalami situasi yang nyaman, Tuhan dipanggilnya dengan julukan Ia. Kata ganti orang ketiga. Tapi pada ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memberikan penghiburan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Apa sebutan Daud bagi Tuhan ketika dia mengalami lembah kekelaman? Bukan lagi ia, kata ganti orang ketiga, tapi berubah menjadi Engkau, kata ganti orang yang kedua. Mana yang lebih dekat? Ia atau Engkau? Tentu Engkau. Itu berarti
ketika situasi nyaman, kita memang mengenal Tuhan. Tapi mungkin sebatas iya. Tapi masa-masa sulit seperti sekarang, Tuhan justru ingin agar kita mengenal Dia lebih intim, lebih pribadi. Ini antara hubungan saya dengan Engkau, Sang Pencipta di atas segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu seorang teman mengirim sebuah tulisan melalui WA. Saya akan bacakan untuk saudara. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib di stop, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam baptis, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui dalam doa dan kenali Dia melalui perkataannya di saat yang teduh. Bukankah kalimat-kalimat tadi menyadarkan kita bahwa ibadah sejati itu bukan gedung gerejanya, bukan loncengnya, bukan alat musiknya, tapi kedekatan kita pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan kepada kita umatnya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mari umatku mendekat kepadaku, karena akulah yang akan memberikan perlindungan bagimu ketika hatimu dekat kepadaku. Muncul sebuah pertanyaan, apakah ibadah itu harus di gedung gereja? Karena selama ini tentu kita sudah menggunakan gedung gereja sebagai tempat pertemuan ibadah. Kalau saya baca dalam perjanjian lama, memang belum ada gedung gereja pada waktu itu. Bagaimana orang beribadah kepada Tuhan? Mereka melakukan apa yang disebut sebagai mesbah keluarga. Nuh misalnya, setelah diselamatkan dari air bah, mengumpulkan semua keluarganya, mendirikan mesbah batu, mengorbankan korban bakaran di sana, lalu berdoa memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Abraham adalah orang yang dari satu tempat perhentian ke tempat perhentian yang lain selalu mendirikan mesbah sebagai tanda doa, ucapan syukur, dan merindukan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Ayub juga adalah orang yang setiap kali habis pesta dia kumpulkan istri dan anak-anaknya, mendoakan mereka, beribadah kepada Tuhan. Saudara, berarti di dalam perjanjian lama, ibadah dilakukan bersama dengan keluarga. Dan siapa yang menjadi imam? Bukan pendeta, tapi bapak menjadi imam. Dan ibu menolong imam untuk bisa menjadi orang yang memberkati, memuridkan anak-anaknya. Peran ini sudah lama digantikan oleh para rohaniwan di gedung gereja. Tapi pada saat semacam ini, bukankah ini merupakan panggilan bagi kita? Setiap pria, setiap bapak harus menjadi imam di dalam keluarganya, dibantu oleh istrinya. Sehingga ibadah bukan soal seremonial, tapi ibadah bicara soal hati yang melekat kepada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu mereka melakukan dengan cara demikian,
Bukankah pada masa kini kita seharusnya melakukan dengan cara demikian? Karena itu kita telah membuat panduan mesbah keluarga harian yang saudara bisa dapatkan tuntunannya melalui sosial media atau khususnya apps dari gereja kita. Saudara tinggal cari apps-nya dan kemudian ketik GBI Bethel, lalu saudara download. Saudara bisa dapatkan seluruh resources itu secara gratis untuk melengkapi iman kita. Selanjutnya bagaimana ibadah dilakukan pada masa perjanjian baru? Saya melihat ibadah seringkali dilakukan di rumah-rumah. Ketika Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir, bukankah dia menggunakan sebuah rumah bagian lotengnya di kota Yerusalem? Dan juga Alkitab berkata rumah Maria ibu Yohanes Markus seringkali digunakan untuk orang-orang percaya bersekutu satu dengan yang lain. Rumah Filemon pun digunakan sebagai tempat ibadah. Kini setelah ribuan tahun, gedung gereja yang digunakan atau tempat umum yang kemudian difungsikan hanya untuk tempat ibadah. Tetapi saya percaya bahwa sebetulnya gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah kita, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau pada hari Minggu kita pergi ke gedung gereja, sebetulnya gereja, yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, sedang pergi ke gedung. Dan kalaupun kita meninggalkan gedung gereja, itu bukan berarti kita berhenti beribadah. Karena ibadah adalah seluruh totalitas kehidupan kita yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Engkau bisa ada di rumah, tapi hatimu terangkat kepada Tuhan. Engkau berdoa mengucap syukur, itu adalah ibadah. Karena ibadah bukan soal tempat, tapi sikap hati. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 24. Kata Yesus kepada wanita Samaria ini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jika demikian, di mana kita harus menyembah? Bukan soal tempatnya. Ayat 24, Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini soal sikap hati kita. Bukan di mana saudara beribadah, bukan gedungnya, tapi relasi kita yang kita harus bangun dengan Tuhan. Sikap hormat kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Sinode Gereja Bethel Indonesia telah memberikan himbauan. Bagi jemaat-jemaat yang berada di wilayah yang telah terpapar corona, disarankan untuk ibadah di rumah-rumah. Agar kita juga bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tapi bagi daerah yang tidak atau yang belum terpapar oleh virus corona, semoga tidak, maka gereja bisa beribadah di dalam gedung. Maksud saya orang percaya sebagai gereja bisa beribadah di dalam gedung, tapi dengan protokol kesehatan tinggi dan social distancing. Maksudnya apa? Kalau masuk, pakailah pengukur suhu tubuh. Kalau di atas 37,5 derajat Celcius misalnya, maka disarankan orang dalam kondisi yang kurang sehat itu pulang ke rumah. Atau kita juga tidak saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita bisa menggunakan jenis salam yang lain. Misalnya salam sehati atau salam damai. Lalu kemudian menyediakan hand sanitizer untuk masuk sebuah ruangan yang seharusnya telah disemprot dengan cairan disinfektan. Lalu kemudian bangku dijarangkan minimal 1 meter lebih supaya tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Memang lebih ribet daripada biasanya, tapi bukankah itu demi keamanan dan kesehatan kita bersama? Saudara-saudara, kita juga bisa melakukannya secara online jika memang di daerah itu telah didapati orang-orang yang terkena virus ini. Saya percaya sesuai dengan pernyataan Ketua Umum PGI, ibadah online tidak mengurangi kesucian ibadah.
Allah kita bukanlah Allah yang gagap teknologi. Allah mampu bekerja melalui kemajuan teknologi. Jadi ketika saudara mengikuti ibadah secara streaming itu, secara online, selama hati kita sungguh-sungguh berpaut, berdoa, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan memberkati hidup saudara secara luar biasa. Dan bukankah mengikuti ibadah di rumah masing-masing merupakan bagian daripada dukungan kita kepada himbauan Presiden untuk kita belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kita tentu harus menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan benar, makan makanan yang bergizi, vitamin-vitamin yang meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya kita fit senantiasa. Juga izinkan kita terpapar matahari tubuhnya, jangan hanya di dalam ruangan terus, supaya kita lebih sehat. Nah sekarang saudara, bagian yang terakhir, apa sikap yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masa-masa sulit ini? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita harus bertobat kepada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan virus jahat ini merajalela di mana-mana? Saya percaya Tuhan bukan sumber kejahatan. Iblis, roh jahatlah yang menyebabkannya. Tapi kenapa Tuhan dalam kemahatauannya mengizinkan hal ini terjadi? Mungkin ini adalah lonceng, cambuk untuk kita bertobat, berpaling kepada Allah. Karena kita menyadari semua yang kita kejar di dunia ini fana. Dan pada akhirnya Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan yang akrab, baik. Kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus agar dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Kalau kita bertobat, kalau kita berdoa, kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kita tidak lagi menyombongkan kehebatan kita, kehidupan kita, tapi merendahkan hati mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia juga akan memulihkan negeri ini. Saya berdoa supaya Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Segala virus ini dihalaukan oleh kuasa Tuhan. Bahkan negara-negara yang lain juga mengalami pemulihan hanya karena belas kasihan Tuhan. Mari saudaraku, kita sungguh bertobat kepada Dia. Dan yang kedua, apa yang kita harus lakukan pada masa sulit seperti ini? Kita harus melekat kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ada janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai pelindungnya. Dikatakan di ayat 5-7, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang akan melindungi kita dari segala virus apapun. Banyak orang sekarang pakai masker. Saya dengar salah satu yang dianjurkan masker N95. Tapi saya mau katakan ada masker yang lebih hebat daripada itu, M91. Mazmur 91. Kalau kita sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memproteksi kita. Apa syaratnya? Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus.
Kalau engkau sungguh percaya kepada Yesus dan hatimu melekat kepada Dia, nama di atas segala nama, maka Tuhan akan meluputkan dari segala sakit penyakit, menyembuhkan kita. Karena itu saudara, mari kita hidup erat dengan Tuhan, melekat kepada Dia. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang sejati. Mazmur 121 mulai ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat selanjutnya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Kalau kita sungguh menjadikan Dia tempat perlindungan kita, Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Tuhan akan menjaga kita. Dia akan memperpanjang umur hidup kita. Saya mau katakan dengan iman, saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini, dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun di antara kita yang mati karena virus corona. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh virus ini. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Soal mati hidup itu di tangan Tuhan, saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kita akan tetap berdiri. Kalau sudah waktunya Tuhan, caranya apa saja, Tuhan bisa memanggil kita. Tapi selama kita masih ada tugas di bumi, selama kita diberi kesempatan untuk melayani berbuah, hiduplah lekat dengan Tuhan. Karena justru pada masa krisis semacam ini, di mana orang takut, mereka membutuhkan kabar baik dari Yesus Kristus. Terlalu banyak berita buruk dari media massa. Injil adalah kabar baik. Percayalah kepada Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Bahkan Injil menyatakan orang yang percaya kepada Yesus, kalau mati, Tuhan akan memberikan sorga yang luar biasa. Mati cuma istilahnya tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk bah. Jadi apa yang kita takutkan? Karena itu saudara, pada masa sulit, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Biar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yesaya berjumpa dengan Tuhan di masa sulit. Seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Bahkan Daud mengalami kedekatan yang paling akrab dengan Tuhan pada masa sulit. Biarkan masa sulit ini merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk memanggil saudara. Untuk hidup lebih dekat kepada Dia. Karena Dia Bapa yang setia. Bapa yang selalu ingin agar kita anak-anaknya berada dekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman. Masa-masa yang sulit yang kami anggap buruk seringkali merupakan kesempatan untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Karena hidup ini paling bahagia ketika kami mengenal Engkau, Sang Pencipta, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya ya Tuhan, di tengah segala kondisi yang ada, biar kami tidak takut dan gentar. Biar kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami bertobat dari segala dosa kami. Kami melekat kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah perlindungan kami yang utama. Basuh kami dengan darah Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang dilanda oleh wabah corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kemurahan hati Tuhan. Lalukanlah wabah ini dari bangsa kami. Ya Tuhan, supaya penularan itu segera berhenti. Dan akhirnya orang-orang yang sakit bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Berikan pemerintah hikmat, wibawa, kemampuan untuk dapat mengatasi hal ini. Dan segala
perkara-perkara yang jahat yang berusaha untuk mengacaukan bangsa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada hari ini diproteksi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Bapa di sorga dan kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan cita-citakan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat-berkat kekayaan kerjaan sorga yang berlimpah-limpah masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat warisan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara-saudara. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu akan datang. Shalom.